Pemirsa, sidang kasus pembunuhan 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat memanas. Terdakwa membantah terlibat pembunuhan dan bahkan mengaku mendapatkan kekerasan saat pemeriksaan polisi hingga mengalami patah kaki. Suasana ketegangan sempat mewarnai usai sidang kasus pembunuhan terhadap 5 orang korban dalam satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Salah satu terdakwa, Ririn, tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Sempat terlibat ketegangan dengan kuasa hukum terdakwa Ririn dengan petugas. Sambil tertati-tati, Ririn mengaku dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan dari polisi yang mengakibatkan kakinya patah. Kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa terhadap jaksa yang tidak menghadirkan saksi terdakwa Prio yang mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saksi Prio Bagustiawan itu sebagai saksi untuk Ririn. Itu yang kami tunggu-tunggu, karena Prio itulah yang tahu pembunuhan. Prio itulah yang menyaksikan pembunuhan. Dan Prio juga mengaku ikut menguburkan, disuruh oleh Aman Yani. Dan Prio lah yang menyebutkan nanti bahwa Ririn tidak terlibat. Sebelumnya, kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan publik, di mana korban berjumlah 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas dan dikubur dalam satu lubang di sekitar rumah korban pada akhir Agustus 2025 lalu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum terdakwa Ririn Rifanto, Tony RM. Selamat sore, Pak Tony. Selamat sore, Mbak Diandra. Baik, Pak Tony, klien Anda, terdakwa Ririn Rifanto ini membantah telah membunuh satu keluarga di Indramayu dan ia menyebut dipaksa untuk mengaku. Bisa dijelaskan, Pak? Baik. Ya, jadi Ririn Rifanto itu adalah ponakannya Aman Yani. Aman Yani inilah yang disebut oleh Prio adalah otak pelaku. Nah, jadi Ririn ini sama Aman Yani ini ya memang karena hubungannya adalah paman sama ponakan. Pada bulan Mei tahun 2025, si Ririn ini pernah diminta oleh Aman Yani untuk menemani nagih utang ke korban Budi. Utangnya 150 juta. Nah, kemudian setelah ditemani itu Budi bayar 30 juta. Kemudian sisanya 120 juta itu masih belum dibayar oleh korban Budi. Nah, 24 Agustus 2025 ya, Ririn ini ditelepon lagi oleh pamannya Aman Yani, ditawari pekerjaan. Dan Aman Yani juga punya utang kepada Ririn karena Ririn waktu jadi marketing Bank BJB dan Aman Yani itu pimpinan Bank BJB ya, di cabang di Indramayu, kantor cabang pembantu ya, di Indramayu. Nah, karena sama ponakan ya, akhirnya insentif atau komisi Ririn ini diutang sama Aman Yani, hampir totalnya 490 juta. Dan kemudian udah berhasil dibayar, diurus oleh pengacaranya Ririn waktu itu ya, dari Indramayu juga berhasil dibayar 190 juta, sehingga utangnya Aman Yani kepada Ririn tinggal 300 juta. Nah, ketika ditelepon Aman Yani ingin ketemu penawaran pekerjaan, Ririn kebetulan karena ini saya mau nagih utang yang 300 jutanya, ketemulah di suatu tempat makan ya di Universitas di Indramayu. Nah, sama Prio. Nah, Prio ini terdakwa satunya. Nah, kemudian setelah ngobrol-ngobrol nanti kerjanya di Serang, Banten ya, tapi berangkatnya seminggu lagi. Tapi Ririn kemudian disuruh beli makan, pergilah Ririn. Berarti di tempat makan itu hanya ada Aman Yani dan Prio. Lalu Prio ditawari, Prio kamu mau nggak kerja nagih utang? Nggak mau Prio, karena pernah pengalaman kerja di Buana Kredit katanya. Nah, akhirnya Prio ini dikasih uang 1 juta oleh Aman Yani dan dikasih handphone untuk komunikasi. Tapi Aman Yani ngomong, jangan kasih tahu Ririn kerjaan ini. Udah, Ririn kembali bawa makanan. Makanan 4 bungkus, lalu Aman Yani pergi mengambil 2 bungkus, masuk ke mobil, ada istrinya, istri barunya, karena sudah cerai dengan bibinya Ririn. Jadi pamannya Ririn itu karena menikahi bibi kandungnya Ririn. Berangkat pergi. Nah, Ririn sama Prio membawa nasi 2 bungkus pulang.
Nah, 2 hari kemudian 26 Agustus 2025 Prio ditelepon oleh Amaniani di handphone yang dikasih itu. Prio, kamu punya palu tidak? Buat apa Pak Aman? Buat nakut-nakutin aja kalau mau nagih utang. Kan itu. Nah, terus kata Prio, ada Pak Aman. Ya sudah, palunya disiapkan. Nah, nanti ada orang yang ngambil. Nah, akhirnya diarahkan ketemu di wisata Bojongsari Gayung oleh Amaniani. Ketemu Prio di situ, ya. Nah, sebelumnya memang pernah dipotong dulu gagangnya tuh di bengkel las oleh si Prio karena kepanjangan dimasukin. Oke, kalau singkatnya gimana nih Pak? Ya, singkatnya kemudian Amaniani ini datang ke rumah Budi pada tanggal 28 Agustus 2025 ya bersama Joko. Joko itu yang ambil palu tadi. Nah, kemudian Ririn ini ditelepon Budi sebelumnya. Ketemu Budi, korban. Rin, nanti malam ada pamanmu mau nagih utang, tolong temenin. Jadi Ririn sama Prio, kalau Ririn datang ke rumah Budi atas permintaan Budi karena ada Amaniani mau nagih utang, kalau Prio ya itu atas perintah Amaniani nagih utang kan gitu. Nah, akhirnya setelah di dalam ya sudah ada Amaniani sama Joko ya pelaku itu. Nah, kemudian Ririn diajak keluar oleh Joko, ada tinggal Prio dengan Amaniani di situ. Nah, akhirnya cekcok nagih utang itu datanglah Hardi sama Yoga ke situ. Setelah cekcok panas, Budi tidak bisa membayar utang, akhirnya dihabisi Budi oleh yang namanya Hardi. Nah, jadi Ririn itu tidak tahu lagi keluar sama Joko. Nah, kemudian istrinya Budi, Pak Sahroni dan 2 anaknya dihabisi oleh yang namanya Yoga. Prio menyaksikan sendiri itu, Bu. Nah, kemudian setelah pembunuhan selesai, ya, kemudian Ririn sama Joko itu balik, tetapi Amaniani, Hadi Yoga udah pergi, ya, meninggalkan lokasi. Udah rapi semuanya, udah detail segala macam. Nah, Ririn ini tidak tahu menau. Nah, Joko, si Prio menutupi karena udah perintah Amaniani jangan buka kalau kamu jangan buka rahasia ini, nanti kamu saya tawarkan uang 100 juta kata Prio kan. Prio itu sudah nggak bisa apa-apa karena memang itu menyaksikan kan. Nah, akhirnya sampailah kemudian Joko ini ngomong bahwa Budi itu saudara saya, jadi udah tenang aja. Si Ririn nanya, mana si Budi? Nah, Budi lagi keluar sama Amaniani alasannya. Nah, ini rumah siapa yang nungguin? Kan saya saudaranya, kata Joko. Nah, kemudian kalau istrinya mana? Istrinya lagi sakit, kata Joko. Dibawa sama Pak Sahroni dan 2 orang anaknya ke rumah saudaranya Sahroni. Sehingga Ririn percaya, makanya Ririn di situ terus. Nah, kemudian adanya sidik jari Ririn di situ itu karena Ririn kan tidak tahu ada pembunuhan. Ya, biasa aja di situ ngambil botol pape semprotan nyamuk di situ. Mau pulang tidak boleh sama Joko, suruh nungguin rumahnya Budi karena Joko saudaranya Budi. Itu, nah akhirnya sampailah kemudian terjadi mobilnya dibawa sama Joko, Ririn tidak tahu. Kemudian Ririn suruh ngambil Prio suruh ngambil ATM berilingnya Budi juga, Prio tidak tahu kan. Artinya kalau Prio mah memang tahu ya, kalau Ririn tidak tahu kan. Nah, kemudian sampailah ditangkap. Nah, ditangkap ini Ririn ini kan tidak terlibat karena saat terjadi pembunuhan, ya. Ririn tidak di TKP, datang juga sudah rapi, videonya nutupi. Nah, tetapi pada saat ditangkap itulah Ririn ini dianiaya, disiksa dari mulai ditangkap di Gerokan Bunder itu di Mes Layar. Itu Ririn langsung dihantam, dipisah pakai gagang pistol sampai berdarah, dipukulin, dimasukin mobil, Prio dipukulin semuanya, seret masukin mobil. Baik. Terus sampai di pertengahan jalan suruh telungkup di dor kakinya, nah disiksa sampai kemudian mereka suruh mengakui sebagai pembunuhnya. Meskipun udah disebut nama Amaniani dan Joko, jangan bawa-bawa orang lain katanya. Akhirnya mereka nggak tahan dan terima kasih Pak Tony. Mohon maaf durasi kami sudah akan memasuki azan maghrib. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan Ayu sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Ya.